Cuy, ini adalah Yamaha Bison yang kita kasih nama seri ST150. Ini produk ketiga dari Katros Cycle ya, bukan Katros Garage. Walaupun ini motor custom, tapi kemarin kita risetnya itu justru kita bikin motor ini bukan untuk anak motor. Nah, bingung kan? Di episode kali ini gue bakal jelasin apa itu Katros Cycle, kenapa gue bikin sebuah motor tapi bukan untuk anak motor, dan kenapa namanya itu ST150 bukan ST12. Ya iyalah. Berapa harganya dan seperti apa aja spek ubahannya, langsung gue bahas di episode kali ini. Langsung mulai bumpernya. Balik lagi di channel Katros. Yo, ini gue langsung aja ya. Katros Cycle adalah subdivisi baru yang masih di bawah naungan Katros Garage. Simpelnya, kalau Katros Garage itu nge-custom motor yang sifatnya made by order gitu ya. Kalau Katros Cycle itu adalah produk motor custom dari Katros Garage yang istilahnya tuh siap pakai gitu cuy. Model motor dari Katros Cycle ini tentu berbeda dengan motor custom dari Katros Garage. Motor Katros Cycle itu kami desain untuk komuter atau istilah itu pemakaian daily yang bisa dipakai sehari-hari, yang mengutamakan style, kepraktisan, dan personalisasi. Dengan 3 kata kunci itu kami sangat menghindari ya yang namanya tuh customisasi yang bersifat masif dan agresif dalam pembuatan produk motor Katros Cycle. Katros Cycle sendiri memiliki beberapa series atau model. Saat ini kami udah ngejalanin sekitar ada 2 model, yaitu model ST150 dan C100. ST150 adalah model yang bakal gua bahas di episode kali ini, dan untuk yang seri C100 adalah base model yang kami ambil dari motor bebek. Kedepannya akan banyak seri yang kami bakal mau buat gitu ya, yang sekarang masih dalam tahap R&D. Misalnya kayak model FT dan model FR. Oh iya, satu lagi nih cuy, semua model yang kami keluarkan nantinya bakal kami patenkan. Biar kalau ada yang ngikut, ngikatnya gampang. Lantas dengan semua produk yang akan dikeluarin, siapakah sasaran Katros Cycle? Nah, ini yang menarik cuy. Sebenarnya gue rada males ya ngomongin atau ngejelasin soal target kayak gini-gini. Cuman takutnya dibilang ada yang... Tapi ya udahlah ya, nggak ada salahnya gue jelasin. Jadi gini cuy, seperti yang gue bilang di awal bahwa Katros Cycle ini gue buat bukan untuk anak motor. Nah, lantas untuk siapa Katros Cycle ini? Seperti yang kita tahu ya, belakangan ini yang namanya macet makin lama makin menjadi gitu cuy. Ditambah dengan harga BBM yang harganya makin lama terus naik. Dua hal itu mendorong pergeseran perilaku beberapa orang dari yang tadinya mereka itu beraktivitas menggunakan mobil, geser jadi menggunakan motor. Tujuannya ya supaya lebih efisien. Dari sini gue juga bisa ngerasain bahwa sebuah motor yang tadinya punya image sebagai kendaraan kelas menengah ke bawah mulai bergeser menjadi sebuah kendaraan yang lebih punya value. Makanya sekarang banyak tuh pabrikan motor ya yang bikin motor tuh dengan lifestyle-nya, lifestyle yang kuat. Misalnya kayak W175 atau Yamaha XXR 150. Nah, perubahan orang-orang tadi semakin lama itu semakin masif gitu cuy. Hal ini menimbulkan pasar baru yang masih belum tersentuh. Pasar baru ini kita sebut aja kaum X, di mana isinya orang-orang yang masih awam dengan motor, tapi mereka itu sudah menetapkan diri atau merasa nyaman untuk beralih dari kendaraan roda 4 alias mobil pakai motor gitu untuk kesehariannya. Kaum X ini latar belakangnya ya banyak banget ya, mulai dari entrepreneur, pekerja kantoran, dan lain-lain. Nah, sasaran Katros Cycle adalah ke kaum X ini. Tapi tentu nggak semua cuy. Lebih spesifik dari kaum X ini adalah yang latar belakangnya itu pekerja kreatif. Misal seperti fotografer, desainer, pemusik, ilustrator, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, kenapa pekerja kreatif? Bayangin gini cuy ya, lu seorang fotografer, mau ketemu klien 5 orang dalam sehari. Nah, supaya efisien, supaya dapat semuanya gitu kan, otomatis lu ketemunya pakai motor. Ketika lu pakai motor, klien tuh ngelihatnya ya udah, lu pakai motor aja gitu dengan berbagai asumsi. Tapi ketika lu sebagai pekerja kreatif yang motornya itu custom, tentu personifikasi lu tuh sebagai pribadi yang kreatif, dinamis, out of the box gitu, dan berani tampil beda, jadi terlihat oleh klien. Jadi sekarang udah jelas ya kenapa gue lebih memilih pekerja kreatif alih-alih anak motor sebagai sasaran Katros Cycle. Tapi di sini kalau kalian anak motor dan mau beli motor hasil Katros Cycle ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya dan sah-sah aja kok. Ya kurang lebih itu yang bisa gue ceritain tentang seluk-beluk Katros Cycle ini ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita bahas spek dari seri pertama Katros Cycle ini. Ya ini ST12, nggak dong, ST150.
Ya, pertama-tama yang mau gue bahas ini adalah base modelnya. Seperti yang tadi gue sebutin di awal ya, kalau seri model yang ini adalah kita kasih nama tuh ST150. Sebenarnya ST itu merupakan singkatan, yaitu Street Tracker. Dan angka 150 itu diambil dari basis kapasitas mesinnya ya, yaitu 150 cc. Kenapa model pertama dari Catrocycle itu ST atau Street Tracker? Pertama alasannya tentu aja karena ini motor pertama, gue pengen sebuah motor yang genrenya itu bisa dipakai di segala kondisi gitu kan. Karena kalau misal kalian tahu Street Tracker itu dipakai di dalam kota masih enak, dipakai di jalan aspal juga masih enak, dipakai di jalanan yang medannya agak-agak berat juga masih enak. Bahkan Street Tracker dipakai boncengan juga masih possible banget. Alasan gue lainnya kenapa pilih model ST ini diambil dari Yamaha Bison ya, basic motornya. Pertama, karena gua itu ngelihat Yamaha Bison punya dimensi yang cukup nggak terlalu besar lah menurut gua untuk dipakai di dalam kota. Karena gue pengen motor ini tuh light gitu kesannya. Dipakai buat harian tuh masih nggak bikin capek. Kapasitas mesinnya yang 150 cc juga gua rasa cukup banget buat dipakai komuter dalam kota. Dan ini yang paling penting, spare part dan harga spare partnya itu masih affordable banget. Jadi nggak terlalu sulit dan harganya nggak terlalu mahal. Ya kurang lebih itu ya spek background secara keseluruhan dari motor ini. Sekarang gue mau bahas sedikit lebih detail dan lebih teknis. Kita mulai dari bagian kaki-kakinya dulu. Di bagian kaki, khususnya bagian roda depan dan belakang, ini gue tetap mempertahankan velg bawaan standarnya. Kenapa? Pertimbangannya karena motor ini untuk komuter ya, jadi gue butuh velg yang durabilitasnya itu cukup oke gitu kan. Dan menurut gua untuk model palangannya dari velg bawaan Bison ini masih cukup oke untuk desain yang gua terapin di model ST150 ini. Untuk di bagian lingkar roda hanya bagian ban aja yang kita upsize. Untuk bagian ban ini gua menggunakan ban dari merek Corsa Cross S. Ukurannya yang depan ini 120/80 ring 17, sedangkan yang belakang 130/80 ring 17. Selain itu untuk masalah suspensi kita juga masih pakai bawaan standar ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat suspensi depan Yamaha Bison ini ukurannya cukup besar ya, yaitu 41 mm. Jadi gue pikir bawaan standarnya udah cukup oke banget. Dari bagian roda kita ngomongin sedikit soal bagian sasis nih cuy ya. Ini karena emang speknya daily seperti yang gue bilang di awal. Ubahan di bagian sasis kita nggak terlalu banyak signifikan gitu ya perubahannya ya. Kalau kalian lihat ini di samping gue, sasis yang bawah ini masih pakai sasis bawaan standar gitu. Cuman posisi kita rubah aja bentuknya ya. Sedangkan yang atas ini juga sebenarnya masih pakai bawaan standar. Cuman aslinya itu kalau si Bison ya, dia tinggi banget cuy sampai ke atas ini gitu. Nah kemarin itu kita adjust ulang supaya dapat flatnya seperti ini dan bagian belakangnya kita atur ulang supaya dibikin agak naik gitu cuy. Jadi secara keseluruhan untuk sasis sendiri memang bisa dibilang 90% masih pakai bawaan standarnya. Oke cuy, dari bagian sasis tadi ya, sekarang gua mau ngebahas bagian body-body nih cuy ya. Di bagian body-body inilah yang banyak dibikin handmade gitu cuy dari tim Catrocycle. Jadi untuk bagian-bagian bodi yang dibikin tuh mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki sendiri, bagian bodi samping ini, terus di dalamnya juga ada electrical box gitu ya, alas joknya, dan spakbor belakang. Nah untuk bagian body-body ini semuanya kita bikin menggunakan part galvanis yang tebelnya 1,2 mm. Lebih spesifik kalau kita ngomongin tangkinya, untuk bagian tangki ini kita buat custom. Di bagian sampingnya kalau kalian lihat ya, ini ada tekstur sedikit gue bikin supaya nggak terlalu polos gitu ya bagian sampingnya. Dan untuk dimensinya sendiri kalau dibandingin tangki standarnya, jelas yang ini jauh lebih kecil gitu cuy. Karena emang buat ngedapetin kesan si trackernya gitu kan. Untuk kapasitas tangkinya sendiri, ini bisa menampung bahan bakar kurang lebih 9 liter. Selain itu di bagian atas ini kalau kalian lihat kita juga pasangin tutup tangki. Tutup tangkinya juga kita buat custom, bahannya dural. Serta untuk nambah pemanis di bagian tangkinya kalau kalian lihat di sebelah kiri kanan ini kita tambahin juga emblem dari Catrocycle. Alasan gua milih kenapa warna dasar motor ini adalah putih, sesimpel karena surat-surat motor ini di STNK, motor ini warnanya ya putih gitu kan. Karena kalau untuk dipakai di jalan raya tentu aja warna motor itu harus sesuai dengan STNK atau TNKB gitu ya. Untuk ST150 yang selanjutnya misalnya, itu nanti warnanya juga beda, nggak sama semua gitu. Mungkin modelnya aja yang sama, tapi untuk warna dan detail-detail segala macam itu pasti ada yang beda. Kalau kalian lihat ini putihnya sebenarnya nggak putih biasa atau putih solid, ini putih mutiara berpadu dengan warna kuning pisang kali ya. Sebenarnya kuningnya kuning solid. Dan di tengah sini ada line garis, pun begitu di bagian samping sini.
Ini sebenarnya gue ngambil corak dari Yamaha, livery Yamaha yang racingnya, dan ada KTRS tulisan di sini. Di sini KTRS singkatan dari Katros, karena biar gimana pun juga Katros Cycle under Katros Garage. Kalau untuk bagian bodi samping, di sini biar lebih berkesan dinamis gitu ya. Bagian bodi sampingnya gue pilih ada 2 warna perpaduannya. Depannya warna putih, ini belakangnya kuning, dan di bagian atas ini ada tulisan seri dari motor ini, yaitu ST150. Sedangkan untuk pelengkap di bagian spakbor, ini gue bikin agak beda juga. Yang depan tuh warnanya putih, senada dengan putih yang di tangki, sedangkan bagian belakang gue bikin kuning. Awalnya gue pikir bakal aneh gitu cuy, tapi begitu diterapin ternyata asik juga. Karena motor ini emang kita bikin untuk harian, otomatis perangkat penerangan atau lampu-lampu itu jadi poin yang sangat penting ya. Nah, di sini untuk perangkat lampu-lampu di motor ini, bagian headlamp ini kita pasangin lampu H4 sebenarnya ini ya. Cuman ini kita pakai yang ukurannya 5,75 inci. Nggak terlalu besar, tapi untuk nerangin jalan masih cukup oke lah. Untuk lampu sennya, yang bagian depan ini gua pasangin di bawah tangki posisinya. Dan untuk lampu sen belakang ada di bagian sasis tangki. Sedangkan untuk stop lampnya sendiri gua pakai produk aftermarket yang bentuknya simple. Posisinya ada di bagian spakbor belakang. Oh ya, gue balik lagi ngejelasin yang bagian headlamp ya. Sebenarnya kalau untuk headlamp ini, nentuin lampu depan ini kemarin kita ada perbedaan pendapat gitu cuy. Ada yang bilang lebih bagus kalau dipakein lampu daymaker atau lampu LED gitu kan. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya gue lebih prefer pakai H4. Kenapa? Karena kalau pakai LED atau istilah daymaker itu kalau putus bisa dibenerin nggak ya? Kayaknya enggak gitu. Gue belum pernah dengar sih ada lampu daymaker yang bisa dibenerin. Tapi mungkin di luar sana ada yang bisa benerin. Tapi sejauh ini kalau rusak ya mesti ganti baru gitu ya. Kalau lampu halogen ini ya kalau misalnya putus tinggal ganti bohlamnya aja. Nah, sisi kepraktisannya itu yang jadi poin utama gue yang akhirnya mutusin kenapa gue lebih milih pakai lampu halogen. Oke cuy, ini sekarang kita naikin motornya. Gue mau cobain sitting posturnya. Wah, agak ngeri gue soalnya di atas bike lift. Ya, buat gue yang tinggi badannya 158, 160 masih oke banget. Ini kalau kalian lihat kaki gue napak sebenarnya ya. Untuk posisi stang cukup lebar. Ini gue masih pakai bawaan stangnya si Bison ya. Cuman di sini di bagian kemudinya untuk grip gas ini kita udah ganti pakai grip gas ribetnya Katros. Spion kita pakai produk aftermarket yang modelnya bulat, simple, dan panel instrumen di depan ini aslinya Bison kita juga udah ganti pakai produk aftermarket yang dia cuma ada RPM-nya doang cuy. Jadi emang lebih ngejar simpelnya sih sebenarnya ya. Lalu untuk bagian jok ya kalau kalian lihat ini sebenarnya kita desain bisa untuk boncengan, tapi memang space-nya nggak terlalu banyak, tapi bisa lah. Dan menurut gue masih cukup nyaman dipakai buat boncengan berdua. Untuk material kulit si joknya sendiri kita menggunakan bahan material kulit sintetis. Kalau kita ngomongin sitting posture kan pasti setang udah, jok udah, full step nih cuy ya. Nah untuk full step sendiri sebenarnya ini masih mengandalkan bawaan standar. Cuman emang kita perbaruin lagi aslinya waktu kita ambil motor ini. Full stepnya udah hancur-hancur gitu cuy. Nah ini full stepnya kita ganti dan kita bersihin dan kita chrome biar kelihatan lebih rapi. Ya secara keseluruhan kalau kita ngomongin dimensi tinggi badan berapa yang menurut gua pas naik motor ini. Nah gue bisa bilang di sini mulai dari tinggi badan 155 sampai 170 atau 175 gitu ya. Kalau misalnya di antara itu menurut gua masih oke banget. Dengan tinggi badan segitu menurut gua motornya itu jadi nggak terlalu kelihatan kekecilan lah, masih aman. Di Katros Cycle itu gue pengen customer ngerasa walaupun dia sebenarnya beli, ya notabene ini kan motor second yang di remake gitu ya atau di build ulang, tapi gue pengen customer gue tuh ngerasa dia beli motor baru gitu cuy. Makanya ada beberapa detail yang menurut gue bisa bikin customer itu feel-nya tuh kayak ngerasa beli motor baru. Maksud gue yang bisa bikin customer itu ngerasa kayak ini motor pabrikan yang dibikin secara proper gitu ya adalah detail-detail seperti stiker cuy. Pertama kalau di bagian tangki kalau kalian lihat ini ada penggunaan stiker gunakan bensin beroktan lebih dari RON 91 yang biasanya kalau kalian beli motor baru tuh pasti ada tuh stiker-stiker gitu kan. Terus di bawah tutup tangki ini juga ada tulisan ya instruksi kayak penting gitu, bacalah buku panduan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Selain itu di bagian samping, di bagian arm ini ada manual atau petunjuk untuk penyetelan rantai dan petunjuk pengisian angin roda depan dan roda belakang. Biasanya itu kalau di motor-motor pabrikan, motor baru, ya sebenarnya sih nggak motor baru juga. Intinya kalau motor pabrikan tuh biasanya udah pasti ada tuh stiker-stiker detail kayak gitu. Dan yang menarik,
di bagian depan sini cuy. Ini kalau kalian lihat ya, di bagian depan ini gua bikinin emblem. Di sini ada tulisannya ibaratnya serial number. Jadi setiap motor dari Catrocycle itu kita buatin serial number biar ketahuan ini motor produksi yang keberapa dan diproduksinya kapan gitu cuy. Bagian terakhir yaitu bagian knalpotnya cuy ya. Nah kalau kalian lihat, ini knalpot kita udah bikin ulang dari nol semua ya. Mulai dari bagian leher sampai bagian slincernya itu kita bikin dari bahan stainless. Ini otomatis sudah anti karat, nggak bakal karat walaupun di sini nggak di powder coating atau lain-lain gitu ya. Dan untuk model slincernya sendiri emang sengaja kita bikin kecil. Modelnya bulat pendek biasa dan posisinya ada di bagian depan ban gitu cuy ya. Jadi kayak rada-rada di bagian bawah. Jadi kalau misalnya di motor balap tuh apa ya istilahnya? Underbelly kali ya. Knalpotnya dibikin simple gitu aja sih supaya bagian mesin dan bagian roda-rodanya itu terekspos. Secara keseluruhan motor ini jadi kelihatan lebih simple dan clean aja sih menurut gue ya. Oke, seperti apa suaranya? Mendingan sekarang langsung aja kita nyalain, kita dengerin suara knalpotnya ya. Ya ini tipikal suara mesin dan knalpot di 150 cc gitu ya, agak ngebas, di bagian atasnya agak cempreng. Tapi sebenarnya kalau ngomongin knalpot, karena emang ini produksi dari Catrocycle ya, nanti pembelinya itu bisa minta request dari adjustment suara knalpotnya gitu cuy. Apa mau dibikin lebih halus, atau dibikin lebih ngebas, atau dibikin lebih keras lagi gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan permintaan customer nanti. Ya terakhir cuy, yang mungkin ya belum pernah kalian temuin di motor-motor custom selain di Catros, itu adalah buku panduan. Ya, jadi gue jelasin dulu nih cuy. Kalau tadi kalian nonton dari awal, segmentasi motor ini adalah gue jual untuk, bukan untuk anak motor, tapi untuk pekerja kreatif gitu kan. Yang notabene sebenarnya mereka tuh nggak ngerti motor gitu. Nah, di situ gue mikir kalau misalnya gue jual untuk mereka, kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, misalnya servis atau ada yang rusak, ada yang segala macam, mereka pasti nggak ngerti. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya gue bikinin buku panduan. Jadi setiap motor yang keluar, misalnya kayak gini ya, ini kita bakal siapin suatu buku panduan. Dan jadi emang buku panduan ini kita bikin khusus satu motor bakal dapat satu buku panduan. Isinya ya tentu aja macam-macam. Misalnya ada pendahuluan, nyeritain tentang motor ini, ada data spesifikasi motor ini biar yang punya juga tahu. Terus di sini ada pre-delivery check. Jadi sebelum motor ini diterima ke klien, kita bakal periksa bareng-bareng. Dan di sini ada panduan pemeriksaan dan servis berkala. Karena gue berasumsi bahwa pembeli gue ini bukan tipikal bikers yang ngurusin motornya gitu ya, otomatis kalau misalnya mau servis atau mau ganti oli apa segala macam, itu kan pasti diserahin ke bengkel langganan, bengkel umum langganan gitu kan. Nah supaya si bengkel langganan atau mekanik langganan lu itu nggak pusing gitu kan menghadapi motor custom, di sini gue bikin panduannya cuy. Jadi mekanik kalian tinggal baca instrumennya aja, mereka tinggal apa ya ibaratnya nyontreng lah gitu. Misalnya ganti oli mesin, ya contreng udah gitu dan segala macam. Serta si pemiliknya walaupun nggak ngerti motor, tapi mereka bakal tahu apa aja yang udah dikerjain di motornya. Di sini juga lengkap sampai ada panduan cara membuka jok. Kurang lebih itu sih ya sebenarnya isi dari buku panduan ini. Gimana menurut kalian soal buku panduan yang udah dibuat ini? Menurut kalian oke atau harus ada yang ditambahin lagi mungkin ya dari isi buku panduan ini? Silahkan tulis di kolom komen. Secara keseluruhan kurang lebih itu yang bisa gue bahas di Project ST150 ini, Catrocycle. Sementara ini kita baru bikin satu unit. Kita sekarang lagi produksi unit yang kedua dan yang ketiga di batch ketiga ini ya. Jadi ada 3 motor yang nanti bakal dijual di batch ketiga. Kedepannya mungkin ya tergantung permintaan juga. Mungkin kita bakal jual 5 unit per satu model gitu ya. Masalah harga, iya. Jujur aja sebenarnya gue masih belum bisa netepin harga. Walaupun ya model ST itu mirip-mirip semua, sama-sama semua.
itu pasti ada harganya berbeda. Nggak mungkin bakal 100% sama semua. Kenapa? Karena gini, basicnya ini kan motor saat kita terima ya, kondisinya beda-beda gitu cuy. Ada yang mesinnya sehat, ada yang nggak sehat, ada yang kampas koplingnya mungkin habis dan segala macam, mesti dibenerin, mesti ganti oli dan lain-lain. Nah, ongkos itunya yang beda-beda gitu cuy. Jadi tergantung dari kondisi awal si motornya, karena kita juga harus ngebenerin motornya gitu kan. Tapi range-nya kalau bisa dibilang itu mungkin gue akan buka harga di sekitar 23 sampai 25 jutaan. Mungkin ya, bisa lebih murah atau mungkin bisa lebih mahal juga, gue nggak tahu. Kalau misalnya kalian berminat, bisa dibeli di mana bang motornya gitu kan. Sayang ini di hari ini ya, bulan Juni tanggal 9, kita belum bisa jual barangnya. Kenapa? Karena sebenarnya divisi Catrocycle itu baru akan gue resmiin official gitu di bulan Agustus. Dan cara belinya nanti tentu aja offline. Kalian bisa langsung datang ke showroomnya Katros Garage atau bisa juga online. Wah, ya nggak? Kapan lagi beli motor online bisa belanja online gitu kan? Atau bisa pakai pay later juga. Iya, Ya, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Semoga teman-teman suka ya, dan video kali ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat kalian yang lagi pengen cari motor custom siap pakai gitu. Tapi gue terima kasih banget buat teman-teman yang nggak skip videonya, nonton dari awal sampai akhir. Nah, kalau kalian suka sama video gue kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar. Dan akun Instagramnya bengkel gue alias Katros Garage di @katrosgarage. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.